Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua kita. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak dan rekan-rekan pengurus yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya malam ini kita bisa hadir bersama-sama. Tentunya sesuai dengan undangan di grup. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan rekan-rekan yang berbahagia, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rapat dilanjutkan oleh ketua, adapun agenda kita pada malam hari ini yang pertama yaitu persiapan diklat mubalik yang kita rencanakan nanti pada hari Ahad tanggal 4 Februari 2024. Yang kedua, persiapan ataupun seleksi untuk penjemputan mubalik untuk berangkat umrah di tahun ini. Kemudian yang ketiga, tentang supervisi khutbah ataupun ceramah yang disampaikan oleh para mubalik kita. Dan yang keempat, beberapa hal penting lainnya yang mungkin jika masih ada waktu nantinya. Dengan tidak melanjutkan mukadimah, mari kita langsung saja kepada acara berikutnya, yaitu rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum kita kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Syagin MPD. Dengan segala hormat kita persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan pengurus rahimakumullah, kemudian bapak-bapak yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menjadi pegawai Allah. Kalau orang sangat berbangga jadi pegawai PHR, kita mari berbangga menjadi pegawai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengurus segala urusan Allah. Apalagi kita ini membina umat. Ini perlu kita syukuri ya. Kita syukuri meskipun kita tidak ada semacam kepentingan apapun di dalamnya ini, kecuali kepentingan untuk melaksanakan amanah Allah, itu aja. Nah, ada yang lain. Jadi kita bersyukur ini. Ya, bersyukur. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih atas kehadiran kita bersama. Karena kita insya Allah akan mengadakan acara yang cukup besar lah ini ya.
Ini sebagai tindak lanjut daripada rapat kita tanggal berapa itu tak ingat saya. Ya. 19 ya. Ini tindak lanjut dari rapat kita tanggal 19, di mana kita merasa perlu melakukan pembinaan terhadap kita, rekan-rekan kita. Ya, jangan kita bilang nanti para pembalik ya, kita juga perlu pembinaan kan gitu. Dan juga rekan-rekan kita. Tapi siapapun sebenarnya membutuhkan pembinaan itu kan. Makanya kata Rasulullah, utulul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Kan kita disuruh belajar terus gitulah. Long life education bahasa Sumatera Baratnya kan gitu. Ya. Belajar terus. Nah, baik, kita 7 poin aja, diharapkan siap jam 10. Karena saya cepat-cepat aja. Nah, agenda rapat kita antara lain ini ya, masalah diklat sudah dibacakan tadi. Pertama, ini berdasarkan masukan-masukan dari pengurus masjid, jemaah, dan juga masukan rekan-rekan waktu rapat tanggal 19. Jadi artinya masukan itu tidak kita bawa tidur, tapi kita tindak lanjuti. Inilah tindak lanjutnya. Kita mengadakan semacam pendidikan dan latihan. Ustadz ini kita beri pembelajaran, kemudian kita kasih kesempatan untuk mempraktekkannya. Makanya disebut dengan diklat, pendidikan dan latihan. Nanti ada latihannya. Ya. Oke. Dan ternyata di WA saya tengok yang sudah mendaftar ada 40-an. Yang 40-an berarti peminatnya banyak ya, minatnya banyak. Tapi nanti saya udah bilang sama Pak Afrizal sebagai penyelenggara, dicek ulang nanti, kita cek tempat ini apakah muat 40 atau tidak. Kalau tidak muat nanti kita buat 2 periode, ya 2 trip, ya 2 trip. Tapi nanti kepada panitia yang tertunjuk nanti mohon dicek tempat ini berapa muatnya, nanti ya dicek berapa muatnya, gitu ya. Jadi diharapkan dengan diklat ini nantinya, dan diklatnya itu seorang dokter sangat populer. Siapa namanya Pak Amdran? Zulkarnain Umar. Kalau salah saya sering beliau ini ceramah di Masjid Raya ini. Ya, Masjid Raya. Dia dokter. Kalau dokter itu insya Allah tidak diragukan lagi itu masalah kemampuan menulis, dan kemudian juga tidak diragukan lagi dia memang penceramah. Ya, kalau menulis itu memang dokter. Kalau misalnya prakteknya itu beliau memang penceramah. Nah, jadi mau dilatih nanti adalah kemampuan menyusun naskah, karena kita lihat memang banyak dari kita belum terbukti kemampuannya dalam menyusun naskah, ya. Bahkan kita sudah coba beberapa orang. Sudah berapa kali itu kita coba membuat nusunnya, ya terus terang aja saya aja baru menilai itu ya, itu masih jauh dari kriteria ilmiah. Nah, karena itulah mau kita datangkan yang aslinya mungkin lebih bagus nanti. Nah, jadi diharapkan nanti dengan ini rekan-rekan kita itu mampu menyusun naskah itu secara sistematis, secara ilmiah. Nah, gitu. Karena laporan yang kita terima, kepalanya ini, badannya ini, kakinya ini. Artinya selalu ustadz-ustadz kita itu antara judul dengan isi tidak sesuai. Itu laporan yang kita terima. Banyak kita terima itu ya. Bahkan ada dengan tidak merasa malu, ustadz itu disebutkan oleh pengurus judulnya ini, tapi yang disampaikan adalah yang lain dari judul itu. Jadi ustadz itu tidak merasa malu lagi begitu ya. Nah, makanya kalau saya tahu memang langsung saya telepon ustadz yang begituan, langsung saya telepon itu yang ustadz begituan ya.
Tapi oke lah, Dua orang. itu mungkin karena belum mampu. Kenapa tidak mampu mereka menyusun naskah ini? Karena belum kita latih. Belum kita latih. Jadi tidak bisa juga kita menyalahkan secara totalitas kawan-kawan kita ini. Sementara kita belum pernah memberikan pembinaan tentang itu. Nah, belum. Nah, jadi sekarang kita coba melakukan pembinaan. Mudah-mudahan ada perkembangan nanti, kan begitu ya. Kemudian nanti kemampuan menyusun naskah. Selanjutnya, walaupun nanti dengan tulisan tangan ya. Maka Ustadz kita ini banyak yang tidak bisa komputer saya tengok. Atau tidak punya komputer. Nah, ini memang repot. Repot ya. Dan besar kali apa kita ya. Berat kali tugas kita ini. Terus terang aja tugas pengurus berat nih. Ya, berat sekali. Nah, setelah mantap nanti Kan dari situ. Makanya masalah penyusunan naskah, jadi itu sebenarnya konfirmasi di baru kita menyiapkan ini. minta juga ustadz kita atau narasumber itu nanti menjelaskan walaupun hanya konfirmasi. tidak terlalu lama mungkin karena waktu kita setengah hari cuman di Riau kita minta untuk menjelaskan bagaimana cara penyampaian yang sifatnya edukatif. Itu kita minta ke beliau nanti. Itu antaranya. Jadi isinya nanti diklat itu adalah cara penulisan naskah khutbah dan ceramah dan atau ceramah sesuai kriteria penulisan ilmiah. Ya, bukan sembarangan aja. Kemudian nanti kita coba juga nanti bagaimana cara penyajian. Kita minta beliau. Baru nanti kita coba kawan-kawan kita itu tampil agak sejenak beberapa orang. Nah, nanti dari situ apa ya? Itulah rencana program kita ya. Ya kalau secara teoritis ini bagus. Tapi prakteknya nanti sama-sama kita lihat lah. Ya, sama-sama kita lihat lah. Masuk detailnya katanya. Kalau narasumbernya tadi Ustadz apa Pak? Zulkarnain, dokter dia uliannya Zulkarnain ya. Narasumbernya. Kemudian lagi ini dosen ya, dosen Undri. Dosen Undri ya, dosen Undri. Insyaallah mudah-mudahan nanti ya tepat sasaran ya, tepat guna. Selanjutnya untuk ini tentu harus pada panitia. Coba. Terus terang aja kami dengan Pak Aprizal, dengan Pak Busra sudah coba-coba menyusun panitia ini. Dan itu kami susun masih sesuai menurut penilaian kami selama ini bahwa apabila orang-orang tersebut ditugaskan selalu bertugas baik, benar, tanpa pamrih. Nah, karena tidak ada gajinya kayak gitu kan. Maka kami coba diskusi dengan saya dengan apa kami coba. Tunggu pun nanti kalau perlu ditambah. Tapi kalau dikurangi mungkin tidak bisa. Memang kalau ditambah mungkin ada juga risikonya Pak Prizal. Apa risikonya kalau ditambah? Ya paling tidak nanti panitia mungkin peserta bertambah jadinya kan gitu kan. Nah, jadi mungkin itu aja. Jadi panitia ini saya mohon Pak Busra aja lah yang menyampaikan di situ. Ya, siapa kemarin ini mulai dari saya buat strukturnya begini. Pembina, penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian tempat, kemudian termasuk apa namanya nih? Salam. Dokumentasi, ya dokumentasi dan peralatan dan sebagainya. Itu udah kami susun, ya kami susun. Kalau disusun pula kayak gini nanti bisa asal tunjuk, ya bisa asal tunjuk. Orang tidak pernah datang ditunjuk nanti repot. Nah, atau orang yang suka pamrih ditunjuk nanti repot. Atau mungkin orang yang sibuk nanti ditunjuk nggak bisa hadir kan cuma. Jadi yang kami tunjuk ini yang kami kira dia kami jamin lah ini ya hadir nih. Ya biar berdasarkan pengalaman. Tolong dibaca kalau pembina jelas Pak
Pak Jamiri pembina ya, dia di atas. Kalau penanggung jawab program ini jelas ketua IMBU, dia penanggung jawab ini. Ya, itu di mana-mana memang seperti itu ya. Nah, ketua penyelenggara kita serahkan sesuai bidangnya. Bidangnya tentu masalah orang pendidikan. Ya, bidangnya pendidikan, ini kan pendidikan. Nah, kalau nanti ada kegiatan masalah usaha, lain lagi ketuanya gitu. Kalau ada masalah apa lagi, lain lagi ketuanya. Ini kebetulan masalah pendidikan, otomatis nanti siapa yang keterkaitan dengan pendidikan itulah ketuanya. Yang dalam hal ini yang paling sebenarnya ketua bagian pendidikan Sabudin. Tahu Dokter Sabudin kan? Tapi tidak pernah aktif. Nah, jadi maka ya kita cari yang apa, kalau tidak gagal kita nanti. Maka kita memang jatuhnya pasti pada Pak Afrizal lah. Selanjutnya di bawah silahkan Pak Busrah. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, adapun rancangan panitia yang sudah disusun, pelindung ataupun penasihat pemindah acara kita yaitu Bapak Haji Zamhiri BA, penanggung jawab Ketua Umum kita Bapak Dr. Haji Zulkifli Sigen MPD, Ketua Pelaksana Ustadz Afrizal SPD MA, Sekretaris Ustadz Busra, Sekretaris 2 Ustadz Khaidir, Bendahara Umum kita Pak Haji Hussein Mat Hussein, anggota bidang acara Ustadz Deri Alfendra SPD, bidang sosialisasi Ustadz Saleh Al-Bantani, bidang dokumentasi Ustadz Khairul Azhar AMA, bidang perlengkapan Ustadz Yandri, bidang perlengkapan Ustadz Rizwan Nasri, dekorasi dan konsumsi Ustazah Novayanti MPDI. Itulah panitia yang sudah dirancang oleh Ketua Pelaksana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah terima kasih. Nah itu mungkin yang terbayang sama kami. Tapi kalau ada yang mau saran, mau menambah misalnya, boleh kan gitu. Tapi itulah yang selama ini di sini terus terang bekerja tanpa komando, udah tahu tugas masing-masing. Itu biasanya, udah tahu tanpa di komando, udah tahu tugas masing-masing. Nah, cuman mungkin itu baru dari kami. Nanti mungkin ada tambahan, ada usul mau ditambah lah. Silakan, kita kasih waktu berpikir 2 menit. Iya. Dikuatkan sedikit. Satu Pak ya. Pak satu ya. Ayo Pak. Tadi 2 kali trip datangnya. Ini pakai gelas, ini udah kosong aja. Nah. Ya, terima kasih. Ya, masukan yang bagus. Terkadang memang Ustadz, tapi selalu melanggar janji. Hobi, berdasarkan pengalaman. Dia bersedia datang sekian orang, yang hadir hanya sekian orang. Sementara panitia udah bertumpus lumus untuk sekian orang. Jadi makanya kemarin itu kita buka pendaftaran luas-luas. Tapi saya udah bilang sama Pak Afrizal, terakhir nanti di sensus ulang. Tolong pastikan memang bisa hadir tanggal 4. Nanti sekiranya memang tetap 40, baru kita bagi 2 ya. Tapi nanti kalau misalnya Anda ya, masih 25 atau 20, ya biar udah aja. Tapi tetap insya Allah kita buat. Ini berkelanjutan. Ini ya kita minta seksi keuangan bekerja keras. Atau mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin tahu cara mencari duit, tolong dikasih tahu lah. Yang jelas Yandri dengan Pak Regar itu berjalan terus tuh. Dengan Pak apa? 8 sampai 8.30 2 kali.
Dan sepatah kata dari pengurus, sepatah kata dari pembina. Itu nanti Pak ya di pembina. Jadi singkatnya kita melihat situasi lah. Tapi kita jelas mulainya jam 8 oke dia? Jam 8 oke ya? Iya. Jam 8 sampai jam 8.30 itu persiapan acara. Registrasi. Tempat. 8.30 baru kita mulai pembukaan sampai 9.05. 30. Tunggu loh. Itu terlalu banyak buang waktu kita. Persiapannya hari Sabtu aja udah disiapkan nih. Enggak, maksudnya bukan persiapan tempat enggak. Oh, nah. Itu kita Absen. Registrasi. Absen ini perlu setengah jam. Registrasi. Registrasi perlu setengah jam. Tergantung kedatangan boleh. Ya. Kalau registrasi ini usahakan sesingkat mungkin lah. Nggak usah setengah jam. Ini Pak janji jam 8 tapi datangnya cepat. Nah itu yang jadi masalah. Supaya kita itu. Mm-mm. Jadi makanya jam 8 itu nanti kita Oke, begini aja lah. Nengok situasi ya. Nengok situasi. Cuman nanti misalnya dari saya mungkin cukup 10 menit sebagai pengantar aja, dari pembina cukup 8 menit, gitu-gitu aja nanti kan. Kalau dari protokol nanti sebentar aja. Nggak usah panjang pula ceramah protokol daripada apa nanti kan. Sama dengan di masjid, makanya di masjid saya sekarang kalau ceramah tuh nggak mau saya pakai pakai protokol lagi lah. Langsung Ustadz. Sebab berlomba pidato pula protokol tadi itu kan, habis waktu dia aja. Nah itu pengalaman. Jadi sekarang saya persilahkan langsung. Ya. Oh ya, bagus Mas. Kalau kostum mungkin yang putih yang apa aja nak? Yang seragam kita itu. Ya saya enggak pakai itu saya sekarang nih. Putih gelap. Putih ya. Pakaian putih. Celana gelap. Celana gelap juga. Nah, nanti buat Pak Pedal ya. Ya, terima kasih juga tuh. Nanti jangan bajunya sembarangan aja. Ya. Apalagi baju kaos. Enggak boleh. Baju kaos enggak boleh. Oke. Nah, jadi masalah jadwal kegiatan nanti kalau bisa gini Pak Pedal, lebih banyak untuk beliau nanti. Tapi itu tetap kita bagi. Untuk penulisan naskah sekian menit. Untuk apa namanya itu praktek sekian menit. Oh bukan prakteknya apa namanya itu beliau cara penyajian sekian menit. Praktek kita ambil aja 2 orang. Kita ambil 2 orang. Nah 2 orang kita cobakan. Ini itu kira-kira gitu nanti Pak Rizal. Oke ya. Nah, hitunglah waktunya nanti itu. Oh, prakteknya nggak usah 15 menit per orang, nggak usah seperti apa. Ini pokoknya poin-poinnya aja. Gitu. Nah, gitu Pak Rizal ya. Harus bergerak mencari duit gitu, lain ya, supaya program keren ini bisa berjalan. Nah, jadi inilah masalah makan mungkin kita bilang tidak usah aja dulu, konsumsi aja. Tapi kalau nanti setelah dihitung dengan nanti uang umrah berlebih dia, kita makan aja. Soalnya kita ada program kita lain lagi. Program lain itu misalnya seperti di badan pemerintah yang punya dana ya. Kita orang hidupnya orang mengemis juga ya. Kalau di sekolah memang bisa. Itu pun jarang juga. Jadi nanti buat dia pada peserta mau bawa buku, bawa tulis, dan kalau bisa komputer, laptop. Tolong ya. Dan alat tulis, dan bagi yang punya laptop silahkan. Nah, gitu. Supaya nanti mana tahu ada apa, nanti kita bilang juga kepada narasumber supaya materinya itu masukkan flash disk, kita pindahkan ke laptop kawan-kawan. Ya. Oke Pak Aprizal ya, kita nanti itu ada bisa dengar. Ada saya anggarkan 20.000 gitu kan. Kalau kita bisa kasih buku kecil aja kita sablon, istilahnya apa? Gimana? Jadi apalah. Gimana kira-kira rekan-rekan? Ini masalahnya kemampuan kita. Nggak usah lah Pak Aprizal, seharusnya bayarnya. Ya. Berapa lah, masa nggak bisa orang buat catatan? Atau kalau perlu nanti ini aja ambil lah. Kalau memang nggak mampu, satu belok kereta segini aja kita bagi-bagi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sanggup nggak kita membiayai tim seperti saat ini? Andai kata kita mensupervisi 10 orang mubalik, itu 1 kali mubalik 200, itu sudah 2 juta. Iya. Mungkin itu bisa, Pak. Tapi terlihat kondisi kita.
Tapi saya nyarankan begini Pak. Saya rasa ada yang mungkin episode ini dari tim inti seperti yang Pak bilang tadi. Ada juga yang kita minta dari pengurus-pengurus masjid yang memang kita percayai kapasitas dan kapabilitasnya. Sebab pertanyaan-pertanyaannya saya sudah mencoba untuk memindahkannya ke dalam bentuk aplikasi apa yang seperti itu. Seperti apakah hadis itu berpakaian sopan? Apakah judulnya sesuai dengan yang ditentukan? Apakah nyambung antara judul dengan isi? Itu bisa dinilai oleh beberapa orang pengurus yang memang kita percaya punya kapasitas. Mungkin itu, dan mereka langsung disimpannya di aplikasi dan langsung terkirim. Itu akan lebih memudahkan, tidak sembarang pengurus yang kita minta. Apapun tertentu. Terima kasih. Oke, jadi ada tambahan pengurus tertentu. Nah, itu tambahannya Pak Rizal ya. Pengurus tertentu. Jadi kita tidak capek-capek nanti. Atau mungkin ada sebentar ya Pak, apa ya? Ada imam yang profesional. Mungkin ke imam itu kita minta tolong, bisa juga menurut saya itu. Imam itu ya, bisa juga kita minta tolong, tidak perlu kita kasih dia kan? Iya. Berarti imam-imam, misalnya imam seperti di Purnama, bisa tuh. Usuluddin enggak tahu saya imamnya itu, mungkin enggak guru dia, yang bisa guru lah. Yang guru lah yang biasa supervisi itu, kalau yang apa enggak bisa supervisi itu. Saya pikir. Oke ya. Tapi itu udah tambahan tadi saya. Tambahannya kalau dari saya bisa juga kerjasama dengan pengurus, ada semacam video kayak Ustaz. Sehingga nanti dari video itu pengurus dari situ melihat dirinya melihat menilai. Nah, mantap sekali. Nah, melalui video divideokan, patat ini. Tapi ini ada efeknya kepada yang lain-lainnya, ada pengaruhnya kepada yang lain. Tapi Biasa kita terima seperti kita yang baru, biarkan saja. Jadi saya berpikir ada besok kemarin kita 5 tambah kalau besoknya datang ada 2, 3 dan 5. Kita kasih dia pembekalan tentang MBU. Jadi setelah mereka terima di training dulu ya. training berarti ada kan apa-apa kalau Bapak cuma kalau saya memang tidak tertarik saya bet itu. Tetap muncul ya. Walaupun udah berulang-ulang kita buat ya. Mungkin udah karena janji saya jam 10 udah melanggar janji. Nah, itu memang begitulah keadaannya. Mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak berkenan. Ya. Karena tak ada rapat ini tak tahu lah. Itu ada permintaan sebagian pengurus masjid jadwal Ramadan itu kalau dapat jangan seminggu lah, kalau bisa 15 hari katanya, karena ada di antara masjid itu mau membuatnya yang bagus, pakai banner, pakai apa gitu. Jadi kalau lah seminggu sebelum apa dibagikan, tak sempat cepat lagi ke tempat pencetakan katanya. Berarti maksudnya dipercepat. Oke, insyaallah ya. Jangan kan insyaallah dalam waktu dekat ini kami ya. Usahakan lah. Mantap. Minggu ini kalau bisa udah selesai Pak Busra. Dan Pak. Minggu ini berarti tanggal berapa tuh? Sesudah pemilu. Sesudah pemilu mungkin insyaallah ya. Ya Pak. Ya Pak Rizal ya. Nanti gini ini nanti kita kami apa lagi? Nanti ada tim penyusun jadwal akan bertemu lagi. Udah dulu ya. Nah, terima kasih banyak atas semangatnya. Dan semua ajarakallah. Terima apa dia? Ya. Subhanakallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ketua yang sudah memimpin rapat kita. Alhamdulillah apa yang kita bicarakan mendapatkan hasil ataupun putusan yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana, terutama masalah diklat untuk mubalik kita yang insyaallah pada hari Ahad nanti tanggal 4 Februari 2024. Mari sama-sama kita sukseskan.
itulah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita Tempel aja nih Pak Gede. mendapatkan nilai dari sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.